nanti ke depannya social science itu akan sangat sangat mungkin terjadi gitu. Ya, di konsep-konsep keteknikan mulai akan bergeser untuk melibatkan aspek-aspek sosial, dan saya lihat itu udah mulai kejadian itu di kontennya Bu Umi kalau datang gitu ya, terus di kontennya apa namanya, di kontennya Bu Sakti juga, semuanya aspek-aspek yang mulai ngarah ya, ngarah ke hukum, ke psikologi dan sebagainya. Kemarin saya juga baru dikontak sama Fakultas Hukum gitu ya, untuk bantu terkait dengan apa, cryptocurrency, aspek legalnya smart contract, terus blockchain itu kan udah mulai geser-geser kan, udah mulai geser-geser. Artinya nanti teman-teman juga yang sudah ada hubungannya terkait dengan social science mungkin nanti bisa belajar dengan Bu Heru gimana proses menginikan mengapa melakukan proses penelitian. Karena saya ngelihat topiknya Bu Heru juga ini menarik. Kenapa menarik? Karena porsi psikologinya besar, tapi ada aspek teknik di sana, ada aspek IT di sana. Nanti kan kalian juga yang di teknik, porsi tekniknya besar, ada aspek psikologi mungkin di sana, ada hukum di sana, ada aspek linguistik atau bahasa di sana. Nah, gitu ya. Ada aspek yang lain gitu. Nah, ini kita sama-sama belajar prosesnya gitu ya. Nanti ke Mbak Heru ya. Oke. Saya rasa makasih sekali nih yang udah hadir gitu ya. Ada siapa aja nih? Oh, ada Pak Budi. Istrimu mana, Mas? Pak. Istrimu mana? Bojomu mana? Oh, itu. Ya ini Pak. Harus saya. Ya, itu sepakat ya. Oke. Jadi nanti silakan diskusi ya. Karena saya melihat eh, apapun aspeknya, aspek psikologi itu udah mulai masuk ke ke teknik, deket banget gitu ya. Dari cara kita misalnya kita buat buat sebuah produk software terus kemudian dievaluasi ke aspek manusia, jadi itu emang udah nggak bisa lepas. Jadi saya rasa nanti kita bisa belajar bareng. Nanti Mbak Heru akan sampaikan berbagai macam hal yang terkait dengan proses penelitiannya. Silahkan kalau ada aspek diskusi atau aspek-aspek yang terkait desain risetnya bisa. Sudah saatnya kita mulai belajar mengarah ke multidisiplin. Ya. Oke. Walaupun saya terus terang gitu pas ujian tertutup saya tuh kurang paham gitu ilmu psikologi. Ya, saya ngerasa ini, saya ngerasa saya ngerasa kayak teman-teman tahu pernah dengar Rocky Gerung nggak ya? Pernah dengar? Nah, ya. Saya ngerasa tekniknya Rocky Gerung itu kan tahu sendiri. Kalau kalau ada diskusi itu dibawa ke ranah filsafat. Misalnya diskusi IT dibawa ke ranah filsafat. Jadi benar-benar ahli di sana. Nah, kemarin tuh pas saya ujian tertutupnya eh, Mbak Heru tuh ini saya baca lagi, cari jurnal psikologi, dan itu sesuatu yang menarik. Mungkin kalian juga akan menemukan inspirasi dari sana. Mungkin dari situ ya. Silakan ini ke saya serahkan ke Mbak Heru ya. Eh, Waktu, tempat, dan silahkan semuanya nanti sampai ditutup juga nanti ya ditutup oleh Mbak Heru. Kalau misalnya saya ada rapat ya nggak apa-apa. Saya masih ada yang nggak apa-apa. Ya silakan Mbak Heru. Ya silakan. Baik, terima kasih Pak Ridi. Selamat pagi, salam kenal untuk Bapak Ibu sekalian ya. Saya Heru Astika dari Psikologi. Terima kasih kembali Pak Ridi dan Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi. Dan memang proses yang saya jalani ini cukup panjang begitu ya. Saya 2017. Jadi kalau mungkin saya paling tua ini di antara Bapak Ibu sekalian. Sebagian besar semua sepertinya ya di bawah saya. Jadi terima kasih nih Pak Ridi. Saya ingat itu Bu, Sabar. saya ingat itu. Saya sampai udah dipindah 3 kali. Di prodi, di fakultas, di universitas sudah pindah. Sampai sekarang dekat banget ini saya tinggal guling kalau psikologi. Iya, jadi tetanggaan sekali Pak ya. Iya, begitulah dengan dinamika dan lika-likunya. Jadi bersyukur sekali. Terima kasih yang banyak ini buat Pak Ridi yang selalu memotivasi saya gitu. Mendorong untuk terus maju, memberikan insight saat saya mengalami kebuntuan. Jadi kalau dengan Pak Ridi itu, karena beliau juga sudah sampaikan ya, sering sampaikan, dulu sebelum 2022 itu saya beberapa kali ikut
NIT ini mungkin di sepanjang 2021 ya, tetapi 2022 saya agak tidak banyak ikut karena sudah mulai kembali mengajar, jadi agak kesulitan mencocokkan waktunya begitu. Nah, saat saya mengalami kebuntuan itu memang saya sampaikan ke Pak Ridi dan beliau baik sekali memberikan masukan-masukan begitu ya ke saya, jadi ada pencerahan dan itu memotivasi saya sehingga ya meskipun 6 tahun gitu akhirnya sudah sampai di ujian tertutup. Ini mohon izin saya sharing untuk apa yang sudah saya lakukan. Mohon izin untuk share screen. Sudah dapat terlihat ya? Sudah. Ya, baik. Sudah. Penelitian saya itu tentang peran berpikir kritis dan inhibisi kognitif pada miskonsepsi psikologi. Jadi kira-kiranya itu adalah apakah instruksi berpikir kritis yang diberikan secara mandiri dengan yang terintegrasi itu ada perbedaan dalam mengurangi miskonsepsi psikologi. Kemudian juga ingin melihat apakah inhibisi kognitif ini menjadi moderator. Kalau secara gambarannya kira-kira untuk yang berpikir kritis itu akan disampaikan dengan menggunakan instruksi berpikir kritis. Jadi penelitian saya ini adalah eksperimen, sehingga perlakuan yang diberikan di sini adalah instruksi berpikir kritis yang saya berikan menggunakan serious game gitu. Jadi memang untuk riset yang saya lakukan ada teknologi melalui serious game. Serious game ini digunakan sebagai media untuk penyampaian dari instruksi berpikir kritis. Nah, instruksi berpikir kritis ini sendiri penerapan petunjuk-petunjuk tertentu yang digunakan untuk melatih atau menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Jadi harapannya akan ada stimulasi untuk menumbuhkan atau meningkatkan dari berpikir kritis ini. Karena eksperimen ada perlakuan yang diberikan, yang pertama adalah serious game yang diformat dengan menggunakan instruksi berpikir kritis yang terintegrasi dengan refutation text. Kemudian yang satu lagi ada instruksi berpikir kritis yang tanpa menggunakan refutation text. Jadi ada dua bentuk dari serious game ini. Kemudian untuk inhibisi kognitifnya sendiri, ini gambarannya adalah tentang proses mental ya, yang melibatkan penghentian atau pengendalian ketika muncul informasi yang tidak relevan. Artinya ketika mendapatkan informasi, seseorang itu tidak kemudian langsung merespon, tetapi mereka melakukan hambatan dulu agar respon yang diberikan itu bisa sesuai. Sementara untuk yang miskonsepsi psikologi, ini keyakinan yang salah atau keliru dari sumber informal, umumnya ini kita percaya tetapi tidak sesuai dengan penelitian psikologi. Begitu. Kalau yang umum yang sering kita dengar itu misalnya mendengarkan musik klasik itu bisa mencerdaskan bayi misalnya. Nah, itu kan tersebar luas ya dan dipercaya sehingga banyak yang berlomba-lomba untuk menstimulasi bayinya dengan memperdengarkan musik klasik itu. Begitu. Kemudian juga ada pandangan-pandangan yang mengatakan kalau otak manusia itu hanya digunakan 10%. Nah, hal-hal tersebut itu tidak tepat dan bahkan di mahasiswa psikologi mereka juga terpapar oleh keyakinan yang salah itu, terpapar oleh miskonsepsi psikologi itu. Oleh karena itu
Saya merasa bahwa ini adalah hal yang penting untuk diteliti, dan kenapa saya menggunakan game di sini, karena remaja, mahasiswa itu kan mereka tidak jauh-jauh ya dari game, bahkan kehidupan sehari-hari gitu, setiap hari mungkin mereka itu bermain gitu, mainnya main game gitu. Nah, jadi harapannya supaya bisa mereka terlibat ya, dan mereka akan lebih mudah untuk memahami, sehingga di sini saya menggunakan game. Kemudian ini untuk tahapan penelitian yang saya lakukan. Jadi sebenarnya memang hanya ada satu penelitian eksperimen ini, tetapi di dalamnya itu ada tahapan-tahapannya. Jadi dari tahap persiapan ini ada adaptasi alat ukur, kemudian ada penyusunan dari tes berpikir kritis itu sendiri, kemudian penyusunan dari instruksi berpikir kritis yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam serious game itu, refutation text, dan membuat integrasi antara berpikir kritis dengan supaya menjadi yang terintegrasi untuk dimasukkan ke dalam serious game itu. Kemudian ada pembuatan struktas. Struktas ini digunakan untuk mengukur inhibisi kognitif. Di sini tulisannya pembuatan struktas, karena awalnya saya menggunakan Pebble yang sudah ada dan siap pakai, tetapi karena perubahan kondisi ya dari yang offline menjadi online, sehingga kemudian harus dirubah ke dalam platform online, yang ini saya gunakan Pavlovia. Kemudian di tahap persiapan ini ada studi pilot dan cek manipulasi supaya bisa untuk nanti pada saat pelaksanaan itu sudah bisa lebih lancar. Untuk yang pertama ini ada adaptasi, tetapi ada juga penyusunan. Ini terjadi karena kalau yang adaptasi oleh penulisnya, oleh pembuat tesnya itu saya diizinkan untuk melakukan adaptasi. Tetapi untuk yang tes berpikir kritis ini, saat saya menghubungi pembuatnya, tes berpikir kritis ini sudah dikomersilkan ya, dialihkan ke satu perusahaan yang saat saya hubungi ternyata tidak diperkenankan untuk dilakukan adaptasi. Jadi kalau mau pakai, kita harus menggunakan apa yang sudah mereka kerjakan, mereka punya begitu. Sehingga ya sudah, akhirnya saya menyusun tes berpikir kritis ini. Kemudian setelah semua tahap persiapan selesai, masuk ke penelitian eksperimennya. Nah, untuk penelitian eksperimen ini sendiri ada perubahan ya dari offline ke online. Jadi kalau dulu itu saya sudah mempersiapkan eksperimen lab ya. Jadi sudah punya gambaran dari penelitian hibah fakultas yang saya lakukan di tahun 2019. Bisa mencicil perancangannya, dan kemudian ternyata pandemi sehingga harus ada perubahan terkait dengan perancangan, dan memang bagaimanapun juga itu berpengaruh gitu ya terhadap timeline. Untuk eksperimen ini sendiri, untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari instruksi berpikir kritis yang terintegrasi dengan refutation text atau saya sebut IPKT dengan yang tidak terintegrasi atau IPK saja terhadap miskonsepsi psikologi. Untuk penelitiannya saya lakukan acak ya, randomize between subject design. Jadi ada dua kelompok, menggunakannya the basic randomized design comparing to treatments. Saya memilih comparing to treatments ini karena baik kelompok 1 maupun kelompok 2, keduanya itu mendapatkan perlakuan. Jadi mendapatkan game yang satunya IPK saja, satunya lagi sudah ada integrasinya. Awalnya untuk desain, jadi memang proses, namanya proses ya. Jadi adalah dinamika di situ lika-liku. Kalau tadi dari offline kemudian jadi online, kemudian untuk desain ini juga awalnya saya menggunakan pretest post-test karena akan lebih lengkap ya kalau ada pretest dan post-test. Jadi kita tahu bagaimana kondisi akhir
dibandingkan dengan kondisi awalnya. Tetapi dari evaluasi pilot study, pretest yang miskonsepsi itu tidak diberikan karena partisipan masih mengingat apa yang jawaban yang diberikan saat pretest. Jadi itu akan memengaruhi hasil post-test. Jadi untuk prosedur penelitiannya pada akhirnya saya lakukan seperti yang di situ, berawal dari rekrutmen partisipan, kemudian kalau partisipannya sudah merespon iya akan dilanjutkan, tapi yang tidak tentu tidak di follow up. Kemudian pengisian inform consent dan data demografi, penugasan secara acak melalui randomizer, kemudian saya bagi menjadi dua, jadi ada hari pertama dan hari kedua. Karena kembali merujuk dari pilot study itu, pada saat mereka langsung download dan install di hari yang sama, itu ada berbagai macam kendala. Sehingga proses download itu dilakukan di hari pertama. Jadi hari pertama mereka sudah download dulu, nah nanti untuk installnya akan dilakukan bersama-sama di hari kedua. Mengantisipasi supaya mereka tidak install sendiri-sendiri, jadi ada passwordnya. Jadi di hari satu itu mereka memang benar-benar download saja, mereka tidak bisa install karena installnya memang harus dilakukan di hari kedua saat pelaksanaan eksperimennya. Kemudian ini kemudian juga akhirnya masuk ke dalam bor-bor seperti ini. Awalnya sih saya berusaha mengadopsi ya proses eksperimen offline diterapkan ke online. Jadi benar-benar kalau dua kelompok, maka kalau yang offline itu satu di lab A misalnya, satunya lagi di lab B. Awalnya saya melakukan hal itu untuk Zoom bersama, kemudian satu di bor A misalnya ya, satu lagi di bor B. Tetapi ternyata tidak dimungkinkan situasi seperti itu, sehingga akhirnya saya membuat untuk setiap sesi-sesi itu masuk ke dalam breakout room, sehingga akhirnya ada banyak sekali breakout room yang diterapkan. Beberapa itu sama, sehingga breakout room-nya dijadikan satu, kecuali untuk yang bagian perlakuan. Nah, di bagian perlakuan ini memang dipisahkan jadi breakout room yang tersendiri, supaya bisa tahu antara mana yang kelompok perlakuan 1 dan mana kelompok perlakuan 2. Kemudian untuk alur saat pelaksanaannya, nah saya menggunakan media Zoom ya, karena yang mahasiswa juga sudah cukup familiar dengan ini. Partisipan masuk ke dalam main room, kemudian melakukan install game, dan mengerjakan cek manipulasi di bor masing-masing. Ya, ada yang di bor T, kemudian ada juga yang di bor B. Selanjutnya mengerjakan struktas, ini untuk inhibisi kognitifnya di bor Pavlovia. Kemudian lanjut mengerjakan tes berpikir kritis di bor TPK, mengerjakan tes miskonsepsi psikologi di bor MT. Kemudian setelah selesai semuanya akan ada debriefing untuk penjelasan mengenai apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian, nah buat saya tantangan di persiapan dan di pelaksanaan itu ada partisipan ya. Partisipan ini memang yang mendaftar itu banyak. Awalnya kan dari perhitungan menggunakan G-Power untuk setiap kelompok eksperimen itu saya memerlukan 51 orang. Jadi pendaftar semula 116 mahasiswa. Dari sekitar itu kan awalnya saya berpikir wah sudah mencukupi gitu. Tetapi ternyata setelah dicek ada 113 pendaftar itu menyatakan kesediaan. Jadi ada 3 pendaftar menyatakan tidak bersedia. Nah, dari yang menyatakan bersedia itu juga sudah memenuhi ya kalau 51 kali 2. Jadi sudah nyicil ayam karena bisa nih masuk. Tapi ternyata ada di hari pertama kegiatan itu ada 32 orang yang tidak hadir. Kemudian ada 14 orang yang meskipun hadir tetapi tidak mengisi atau submit pretest yang diberikan. Sehingga dari jumlah
awal yang sudah cukup lumayan menurut saya ya, bisa memenuhi gitu, bisa ngayem-ngayemi, tapi ternyata dalam prosesnya itu juga tumbang, sehingga akhirnya yang terlibat penuh itu ada 67 orang. Kemudian itu dipisah menjadi secara menggunakan randomizer ya, dibagi menjadi 34 orang untuk kelompok IPKT dan 33 untuk kelompok IPK. Kemudian juga ini jaringan internet itu juga cukup mengkhawatirkan ya, kalau di waktu pilot study itu juga, waktu implementasi game pilot study itu juga ada beberapa yang terlempar, tetapi kemarin saat pelaksanaan eksperimen itu mereka bisa kembali, jadi terputus terus kemudian bisa masuk langsung begitu, jadi tidak kemudian menghilang. Tantangan yang berikutnya adalah ini membuat pembahasan. Nah, ini terjadi karena inhibisi kognitif. Kalau yang saya lakukan ini adalah untuk membuat dia berfungsi sebagai moderator ya. Hasilnya itu ada efek moderasi, jadi sama seperti teori-teori, tetapi arahnya berkebalikan. Jadi moderasinya ada, tetapi arahnya tidak sesuai, tidak seperti yang penelitian terdahulu. Nah, ini juga cukup menyulitkan ya. Saya kebingungan juga ini bagaimana membuat pembahasannya. Tetapi memang ya kita memang harus gigih ya. Sepertinya memang apapun yang ada di dunia ini itu sudah disediakan. Jadi kalau menelisik begitu memang akhirnya ada. Dan ini justru memberikan temuan baru ya. Ada hal yang berbeda yang sama temukan. Jadi tidak seperti yang dulu-dulu. Nah, di sini saya bisa justru saya malah bisa, jadi kalau misalnya berpikir kritis itu langsung dengan inhibisi, dia itu arahnya sudah benar sesuai dengan teori-teori. Tetapi ketika dia dicampur, jadi kalau yang berpikir kritis ini kan sifatnya mempengaruhi tidak langsung, sementara kalau refutation text yang diintegrasikan itu sifatnya langsung. Ternyata kalau diintegrasikan itu efeknya bisa berbeda. Nah, itu jadi ada hal baru yang saya temukan. Ini juga kemudian memantik saya untuk, nah kemarin kan saya baru 2 nih, baru yang berpikir kritis dengan yang berpikir kritis dengan refutation text. Yang hanya refutation text saja saya belum lakukan. Sehingga ini memantik saya untuk kedepannya mungkin bisa dicek lagi supaya bisa lebih kelihatan lah apakah memang dinamikanya seperti itu. Begitu. Nah, ini proses yang saya rasakan ya, saya alami begitu selama bertahun-tahun ini. Jadi kalau di awal itu juga saya punya perencanaan, tidaklah saya selesai 6 tahun gitu ya. Kalau saya rencanakan gitu kan, timelinenya sudah sesuai dengan yang seharusnya. Berawal dari 3,5 tahun lah, kemudian berawal dari 3 tahun ya, kemudian saya mohon perpanjangan Pak Ridi, perpanjangan lagi begitu ya. Bersyukur ya beliau sabar sekali gitu, mau memberikan saya perpanjangan terus gitu. Yang terjadi realitanya itu kan ada tanjakan, turunan, tanjakan, banyak batu-batu, kadang juga kecebur gitu ya, kecebur di ya ada masa-masa berbagai macam hal lah ya, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi begitu. Tetapi memang, nah ini hal yang saya pelajari selama berproses itu sangat penting sekali untuk berkomunikasi dengan tim promotor, apapun situasinya, baik ketika kita ada kita punya bahan atau kita tidak punya bahan, atau bahkan mungkin ada persoalan-persoalan yang personal begitu. Nah, itu sangat membantu karena kan seringkali kita berada dalam situasi-situasi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga
berkomunikasi ini akan, kalau buat saya ya mencerahkan ya. Kalau sudah buntu dan tidak tahu mau ngapain gitu ya, sudah berusaha tapi kok tidak ada, ini sudah diskusi dengan semua tapi kok juga rasanya mentok begitu. Jadi ya saya menghubungi Pak Ridi, mohon izin Pak, mohon maaf situasi saya seperti ini begitu, mohon sarannya. Dan seringkalinya itu menguatkan saya ya untuk bisa terus maju dan terus semangat, karena ya beliau memang memotivasi. Kemudian fleksibel terhadap perubahan. Jadi seperti yang tadi digambarkan ya, tidak lurus saja sampai akhir tujuan, tetapi ya kalau naik sedikit terus turun sedikit ya udah kita fleksibel ikuti perubahannya. Kalau kemudian ada tanjakan ya diikuti. Menghargai setiap progres yang sudah dicapai meskipun itu kecil gitu. Nah, di fleksibel terhadap perubahan ini kalau saya sendiri sih ada yang dari eksperimen offline ke online itu benar-benar hal yang besar buat saya, karena sudah saya rancangkan di tahun 2019 saat masih offline. Saya sudah punya perencanaan gini, sehingga harapannya kan sudah ada ibaratnya dari hibah yang saya kerjakan itu sudah ada kayak latihan gitu ya. Jadi saat saya akan terjun langsung untuk penelitian eksperimen sudah ada gambarannya, tinggal melakukan saja. Nah, tetapi ternyata situasi lain, harus ke online, sehingga ya fleksibel, sesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Kalau tidak mengikuti tentu akan semakin mundur-mundur dan lama. Kemudian juga terkait dengan struktas itu, awalnya kan saya pakainya PEBL ya, Psychology Experiment Building Language. Artinya sudah ada. Nah, itu juga salah satu yang saya gunakan untuk penelitian hibah di tahun 2019 itu. Sudah ada, jadi pikir saya itu sudah tinggal pakai nanti. Nah, ternyata karena ada perubahan harus ke online, jadi harus ada perubahan platform. Nah, itu juga membutuhkan waktu dan harus dikerjakan. Jadi ya dijalani saja, diterima perubahan-perubahan itu. Ada masa-masa ya saya agak resisten terhadap perubahan itu. Jadi merasa terutama perubahan waktu ya. Karena kan molornya jadi lumayan ini. Jadi setiap kali harus begini rasanya itu ada kok nggak selesai, kok nggak selesai. Nah, semakin saya menolak itu justru akan semakin menghambat. Tapi ketika saya terima dan saya ya dijalani aja, yang penting itu berjalan terus. Nah, itu hasilnya lebih baik begitu. Dan itu juga yang mengantarkan saya sampai bisa ujian tertutup, karena sudahlah hargai setiap kemajuan seberapapun kecilnya. Tidak perlu berhenti di satu titik ya. Jadi ada pernah satu masa saya saking buntunya itu hanya memperbaiki format tulisan dan hal-hal teknis. Tapi kemudian kan tetap ada kemajuan bahwa tata tulisnya jadi ada perubahan begitu. Kemudian ini juga yang kemarin harusnya saya lakukan, jadi tulis apa yang dipikirkan. Kalau saya kemarin itu lebih banyak berpikir, kemudian nulisnya nggak segera dikerjakan gitu ya. Jadi itu juga memperlambat. Seharusnya ditulis apa yang dipikirkan, nanti baru dirapikan. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya menjaga motivasi gitu, menjaga ritme kerja dan tetap semangat. Nah, untuk yang poin 5 ini buat saya dukungan dari orang-orang sekitar itu sangat penting. Jadi kalau saya melihat teman-teman Bapak Ibu yang di teknik ini kan selalu ada forum bersama begini ya. Nah, ini buat saya tuh sangat menyenangkan dan sangat bagus sekali ya, karena akan tetap membantu supaya bisa tetap bersemangat dan menjaga motivasi. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya, semoga bisa bermanfaat. Ayo, silakan. Ada yang mau curhat sekalian enggak? Jadi biasanya curcol nih, curhat colongan gitu. Ya, silakan. Mumpung ada psikolog nih. Mumpung ada psikolog nih. Silakan.
Oh, bener tuh, Saya monggo Pak mungkin. silakan. Saya Oh, kebanyakan oke. tanya ya. Kalian ini sekalian konsul. Saya terang terharu, ini psikolog aja bilang kita perlu ada forum ya. Kami orang teknik ya Bu ya. Kami nggak ngerti tentang psikologi. Nah, tapi enaknya kalau kumpul-kumpul itu makan-makan biasanya kalau di sini. Oke. Saya buat survei pada minta daring. Waktu itu kan waktu ini Pak Lebaran. Mungkin ini Bu, saya tadi mau nanya tentang riset Bu Heru. Panggilannya saya siapa ya Bu? Maaf saya terlambat tadi. Bisa Heru, bisa Tika, cuma biasanya Tika begitu. Oh maaf, oke. Kalau Pak Rudi Heru, karena depan ya Pak ya. Ya. Oke, Bu Tika saya mau nanya, itu kan tadi berarti Anda membutuhkan responden. Itu kalau ngitung itu gimana ya Bu, ngitung jumlah responden ideal tuh kan banyak rumus ini preferensinya gimana gitu kan untuk yang responden manusia. Terus yang kedua tadi tuh ada istilah bor itu apa sih Bu? Breakout room, bukan? Oh. Breakout room. Oh. Karena Zoom jadi ada breakout room. Iya. Saya tanya dua aja. Ya. Kalau yang tadi saya pakainya G-Power, Bu. Jadi sudah saya masukkan ke kalau G-Power itu kan tinggal kita masukkan kita maunya seperti apa begitu, terus nanti diklik nanti akan keluar jumlah berapa idealnya gitu. Jadi kalau ingin tahu efek size-nya seperti apa, powernya seperti apa, nah nanti kita tinggal masukin aja. Karena saya kan uji beda, jadi saya masukin pilihan untuk uji beda 2 kelompok, kemudian saya inginkan efek size-nya berapa, power yang saya inginkan berapa, begitu run langsung keluar. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Ayo selanjutnya tadi siapa? Bumi atau siapa yang ngomong? Iya Pak. Nah, cuma mau apresiasi aja. Terima kasih Bu Tika untuk semangatnya. Saya juga udah tua ini. Dan kelihatannya planning-nya tadi sama banget dengan saya. Nggak cuma nyemplung masuk kecemplung tadi kan masih pakai perahu ya. Saya berenang itu udah. Pakai pelampung ya. Iya, terima kasih juga. Memang betul bahwa ternyata menghargai kemajuan walaupun kecil itu penting gitu. Dan saya juga sebenarnya sekolah itu membahagiakan buat saya. Yang tidak membahagiakan itu justru hal-hal lain yang membuat saya terganggu, itu yang mengurangi kebahagiaan saya. Saya udah pernah ngomong sama Pak Ridi di awal-awal, Pak, saya itu bahagia sekali sekolah itu. Saya senang gitu untuk belajar, tahu banyak. Walaupun saya memulai sekolah itu hal-hal banyak yang dari nol gitu, tapi suka gitu. Walaupun memang dasarnya lambat ya. Saya memang orang yang lambat memang untuk belajar, tapi saya suka belajar dan itu salah satu motivasi saya untuk terus berproses. Walaupun sebenarnya kalau nanti lulus ya sebenarnya saya kehilangan kebahagiaan ya untuk belajar itu. Karena akan sangat berbeda. Belajar sambil kerja itu memang luar biasa berat itu. Satu lagi Bu, kalau saya sangat mengurangi untuk mengeluh. Berusaha sekali untuk tidak mengeluh. Karena kalau misalnya saya mengeluh itu kayak ada energi yang terbuang banyak gitu. Jadi betul Bu, ya kerjakan aja gitu. Ya terima kasih Bu Heru semangatnya. Sama-sama Bu Umi. Jadi memang itu tadi ya, kalau saya memang
kerasa berat sekali itu saat sudah harus kembali bekerja. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang masih fokus studi aja gitu, silahkan sebisa mungkin itu dikejar. Jangan sampai kuliah sambil ngajar begitu. Jadi meskipun tinggal penyelesaian disertasi, tetapi saat harus sudah mulai kembali bekerja, mengajar dan lain-lain, mengerjakan tugas-tugas pekerjaan kantor begitu, itu memang effortnya besar sekali. Dan porsinya itu jadi kayak kalau dulu misalnya ya dengan masih kita fokus itu bisa full, tapi saat sudah disambi itu mungkin kalau saya kemarin tuh rasanya sudah tinggal 1/4. Makanya saya ada bilang sama Pak Ridi, Pak mohon maaf ya Pak, karena saya jadi semakin melambat begitu, dan saya sendiri juga gemes ya, kok saya jadi lambat sekali, padahal dulu rada lumayan sebenarnya. Tapi memang ya pengaturan energi itu sangat penting sih kalau menurut saya, supaya kita tidak kehabisan. Seperti yang tadi Bu Mi sampaikan ya, mengeluh gitu bisa mengurangi energi begitu. Meskipun kalau saya mengeluh enggak apa-apa, tapi sebentar aja. Karena kalau nahan juga nggak enak, jadi mengeluh sebentar aja, setelah itu lanjutkan, jangan terjebak di situ, supaya kita bisa tetap maju, begitu. Terima kasih banyak Bu Umi. Ya, kalau Bu Heru mungkin terganggunya setelah akhir-akhir ya, karena harus bekerja. Kalau saya harus bekerja mengajar itu sampai kuliah itu sejak semester 1, Bu. Bumi itu me time kan, Bumi itu ceritanya me time tanpa Pak Budi gitu. Nggak taunya di tengah tahun Pak Budinya masuk, nggak jadi me time. Nggak ada pengaruhnya Pak, Oh ya udah sama aja. Ayo, ada lagi nggak diskusinya? Mbak Heru, setelah ini apa rencananya? Penelitiannya mau dilanjutkan atau udah ada insight lain? Kalau saya sendiri sementara melanjutkan yang itu Pak, karena saya masih penasaran kalau misalnya hanya ada 2, lalu bagaimana dengan yang refutation text secara sendiri itu. Jadi sempat terpikir untuk dilihat lagi bagaimana kalau dengan kombinasi yang lebih lengkap gitu. Nah selain itu ya ini karena saya tertarik memang dengan game ya Pak, jadi kalau bisa nanti bisa lebih mengoptimalkan, maksud saya menambah penelitian-penelitian di sana, apalagi di universitas kami kan ada teknik informatika juga, dan ada juga dosen-dosen yang mereka pengembangan game begitu, jadi mungkin bisa kerjasama di sana. Selain itu juga ya terkait dengan inhibisi kognitif, karena kemarin juga agak kesulitan menemukan referensi yang terkait dengan apa yang sudah saya kerjakan begitu, sehingga kalau bisa memulai melanjutkan ke arah sana supaya nanti bisa menambah hasil-hasil penelitian begitu. Tapi memang kalau terkait publikasi dibandingkan dengan teman-teman Bapak Ibu yang di teknik ini jauh ya. Kalau dari persyaratan saja tempat kami itu tidak banyak. Sementara kalau saya mendengar teman-teman teknik itu, aduh sudah harus sekian banyak gitu. Makanya saya kadang membayangkan kalau saya nyeburnya di teknik ini nasibnya gimana. Begitu. Jadi kemarin saya untuk syarat publikasi itu dengan 1 proceeding internasional dan 1 jurnal nasional Sinta 2 untuk syarat ujian tertutup itu sudah cukup gitu. Tapi untuk teman-teman Bapak Ibu yang di teknik harus banyak ya. 9 ya atau berapa ya? Enggak Bu, enggak banyak, 1 juga sama. Tapi internasional, jurnal internasional. Oh, 1 saja jurnal internasional. Kalau di kami 1 ya? plus. Oh 1 plus, ya itu plusnya banyak sekali jadinya. Kalau di kami itu 1 memang 1 jurnal internasional, 1 jurnal internasional bereputasi ya Q2
Q1, 2 lah ya. Tapi kalau masa studinya masih yang awal-awal itu. Saya karena sudah kelewat, sudah melewati batas, jadi sudah bisa yang proceeding sama yang jurnal nasional. Tapi kalau teman-teman di fakultas yang masih semester belum sampai 3 tahun begitu, mereka harus yang jurnal internasional. Ya kalau teknik plus gitu ya. Bu Tika, saya boleh nanya nggak? Tapi out of topic. Maaf saya di lab mungkin agak kredit ya. Saya mau tanya nih, kan Bu Tika ini dosen psikologi, terus ambil S3-nya psikologi. Saya mau tanya, ada nggak sih teman Bu Tika yang S3 psikologi tapi dia nggak selesai gitu? Karena masalah psikologi. Aduh, pertanyaan bulat ya Bu ya? Pertanyaan bagus. Kalau di fakultas ini ya, itu ada yang saya belum, kalau yang kakak kelas itu memang ada yang tidak selesai. Kemudian pindah begitu, jadi terpaksa harus mengundurkan diri. Nah, untuk permasalahannya sebenarnya kan definitnya saya tidak tahu begitu ya. Tetapi yang kemudian dimunculkan kan ada beberapa hal yang memang tidak terselesaikan. Ada yang misalnya karena orang tuanya sakit misalnya, sehingga agak kesulitan untuk pengaturan waktu begitu. Tetapi dinamika internalnya itu seperti apa? Nah, ini yang kita tidak kelihatan, kemudian juga tidak terceritakan. Hanya saja yang kelihatan, yang bisa kita lihat itu kan memang ada banyak yang kesulitan pengaturan waktu begitu. Kemudian mengatur energi ya, ketika sudah mulai untuk membagi, banyak pembagian kerja yang harus dilakukan. Kalau ada teman yang memang masih berproses, nah kami juga berharap akan bisa diselesaikan begitu. Beberapa permasalahan yang muncul itu memang perfeksi ya, itu salah satu hal yang rentan untuk membuat tidak selesai. Jadi kalau misalnya perfeksionis ya, merasa ini kurang, kemudian tidak maju. Itu kan jadi akan lama sekali. Sementara kalau kita di konteks studi itu kan ada masa waktu, ada jangka waktunya ya. Kita mau sesempurna apa, sebagus apa, kalau melewati batas waktu itu kan juga tidak boleh gitu. Jadi ada juga ya, tapi mungkin ini sudah jauh ya, sudah pada saat saya belum masuk juga sih. Memang perfeksionis begitu. Nilai-nilainya sebenarnya bagus, untuk semuanya bagus, tapi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, nah itu kemudian terganggu dan itu jadi mundur gitu. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, masih kurang, itu tidak dikomunikasikan dengan tim promotor, tetapi didiamkan. Nah, ini kembali lagi ke sangat penting sekali untuk komunikasi dengan tim promotor. Meskipun saya itu ya seringkalinya tuh ya sungkan ya kalau menghubungi Pak Ridi misalnya, tapi saya kok belum ada sesuatu, atau yang ada itu justru pertanyaan, Pak kok saya kesulitan di sini, saya buntu gitu. Saya sudah berusaha. Dan bagaimana saya berusaha, atau kita itu harus berusaha untuk tidak usah sempurna, karena nanti juga ada perbaikannya. Nah, yang dialami oleh kakak angkatan itu kan sudah oke menurut dia, jadi dicari terus begitu, tidak dikomunikasikan dengan tim promotornya, sehingga yang terjadi adalah waktu berlalu. Akhirnya ya terpaksa harus mengundurkan diri begitu. Oke Bu Tika, terima kasih. Intinya berarti dari sisi manajemen waktu, mengelola energi, sama sikap kita sendiri ya yang terlalu istilahnya perfeksionis ya.
Ya, Iya. oke. Saya sebenarnya juga ada apa namanya, kalau masih kurang, rasanya kok kurang bagus, ingin bagusin gitu. Tetapi kan saya sungkan ya kalau saya mengajukan tapi hasilnya kok nggak oke gitu. Nanti saya tidak ingin mengecewakan promotor saya, tim promotor saya tidak ingin mengecewakan Pak Ridi. Sehingga saya berusaha untuk cari dulu lengkapin. Tetapi kembali ingat bahwa ada batas waktunya itu. Sehingga kan nggak bisa berlama-lama di situ. Apa yang sudah saya peroleh, pada akhirnya yang saya sampaikan. Kalau masih kurang ya saya akan perbaiki begitu. Tetapi tidak membiarkan berkelana sendiri. Kecuali kalau kita nggak ada batasan masa studi. Jadi kalau menurut saya nih ya, menurut saya sebenarnya juga S3 ini menyenangkan, sama seperti Bumi, saya suka belajar begitu. Yang tidak suka itu ada batasan waktunya. Kalau misalnya tidak ada ya akan belajar, eksplorasi, riset dan lain-lain begitu. Tapi ya karena ada masa berlakunya sehingga ya tahu kapan harus mencari, menggali, kemudian ya kapan berhenti untuk kemudian bisa refleksi dan melangkah kembali, begitu sih. Ini sharing dari yang sudah lama sekali, belum selesai, baru selesai ini. Jadi ya itu hasil refleksi selama berproses ini. Genggi. Pak Amar tuh biasanya nanya itu. Jadi bingung, Pak. Saya tadi mendengar sekelas dari Bu Rika pakai G-Power, Bu, ya, untuk menghitung surveinya. Itu kalau saya nggak salah ya, di G-Power itu ada tool untuk menghitung uji namanya korelasi gitu, Bu, ya. Iya. Di tes F-test itu ya. Ada pilihannya, iya Pak, betul. Yang digunakan yang mana, Bu Rika, yang di G-Power, Bu? Kalau saya karena uji beda ya Pak, jadi saya pakai T-test tuh ya? Ya, T-test independent samples. T-test independent sample ya? Iya. Yang means linear apa ya? Wilcoxon. Oh, yang T-test ya? Saya sambil ngotak-ngatik ini, saya sudah install cuman belum pernah pakai sih kalau G-Power. Baru nyoba ini. Kayaknya waktu itu bagus kalau untuk menghitung secara statistik ya, Pak. Ya, kalau misalnya kita ingin tahu perkiraan berapa subsubjek yang partisipan yang kita perlukan begitu untuk eksperimen misalnya. Tadi T-test, Bu, ya? T-test terus statistiknya pakai apa? Yang korelasi atau yang generik, Bu, ya? Ini saya kalau tidak menghadap Lupa. juga tidak ingat. Maaf, saya sambil ngotak-ngatik barangkali pakai T-test ya. Saya juga rencana mau pakai juga sih untuk menghitung itu menguji statistiknya. Sejenis T-test, bukan T-test. Semoga yang lain aja. Di sini pasti banyak yang pakai statistik juga, saya yakin. Ya, silakan. Ada lagi tidak? Wow. Sesuai amanah Bu Nur, nanti episode selanjutnya kita kumpul ya. Tapi saya mau punya request nih. Bisa nggak kalau kita kumpulnya libur? Saya mau nanya nih. Hari libur mungkin nggak teman-teman? Problem nggak? Terutama, tapi bukan hari libur keagamaan ya. Misalnya libur kayak apa, Pancasila, libur apa gitu yang bukan keagamaan. Itu mungkin nggak? Karena saya pribadi juga kalau luring itu kadang-kadang head to head itu loh. Jam 9 harus balik ke sini, jam 10 harus balik ke sana. Lagi sok sibuk saya. Masih sibuk Pak Ridi. Libur hari kerja tapi di kafe, Pak. Nah, iya maksudnya gitu. Ya, maksudnya saya pikirnya seperti itu. Nggak apa-apa ya, bisa ya teman-teman ya. Bisa Pak. Nah, siap. Ya udah nanti kita bisa atur bersama ya.
Oke. Ini sesuai amanah Bu Nur nih setelah ini. Ya, nanti yang bayarin tenang. Pak Ardian nanti ya, Pak. Siap laksanakan. Aman. Udah naik Pak Kolonel nih. Oke, Wah. pakai kita ya Pak. Selamat. Selamat. Terima kasih. Iya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, kalau nggak ada diskusi lagi. Makasih, ini waktunya sudah 50 menit, kita bisa diskusi bareng. Sampai jumpa nanti, semoga. Gimana Bu Nur? Saya tadi mau nanya Bu Tika tadi, saya termasuk Boleh. yang mungkin salah persepsi yang itu loh Bu tadi, Bu Tika bilang apa yang viral itu manusia hanya menggunakan 10% otaknya. Saya termasuk pernah membaca itu. Yang benar gimana Bu? Yang pakai otak kita. Kan keseluruhannya. Otak kita difungsikan semua. Tinggal mana yang saat itu bekerja begitu. Kalau berfungsinya kan tentu kita akan otak ini bekerja semua, karena kalau tidak kan nanti bisa ada kelumpuhan begitu ya. Jadi memang sebenarnya semuanya difungsikan. Tetapi kan kesannya cuma berapa persen begitu yang bekerja gitu. Pas ini ya, tergantung tasnya, tugasnya ya. Ya, tergantung tasnya. Terus yang tadi hoax, yang tadi Bu, yang bayi dengan stimulasi itu yang benar gimana Bu? Sekalian aja saya tanya ahlinya ini. Jadi kalau itu aslinya penelitiannya itu kan memang ada penelitian tentang musik klasik, tetapi itu untuk menstimulasi salah satu tugas kognitif saja, begitu. Kalau tidak salah itu tentang ingatan atau apa gitu ya. Jadi salah satu tugas kognitif begitu. Nah, tapi kemudian bagaimanapun juga kan seringkalinya kalau terkait dengan tugas kognitif itu kan bagus ya. Kalau dulu itu kan ya semakin pinter itu semakin bagus, sehingga ada salah satu perusahaan yang kemudian mengambil tanda petik mengambil penelitian tersebut begitu. Tetapi kan balik lagi karena perusahaan sudah masuk ke komersil sehingga mereka rebrand ya, mereka membuat seolah-olah musik klasiknya itu untuk meningkatkan kecerdasan. Sementara aslinya penelitian yang asli itu tidak seperti itu. Jadi itu perbedaan antara kelompok yang mendapatkan perlakuan musik klasik dengan yang tidak untuk terkait dengan ingatan atau terkait dengan tugas kognitif begitu. Seperti itu Bu. Jadi ketika dilihat ini ada hasilnya bermanfaat. Jadi kan kemudian dikemas supaya menarik. Nah, itu sudah masuk ke komersil sih. Sehingga akhirnya yang dimunculkan adalah seperti itu begitu. Ini kebetulan kan Mas Hazan sama Mas Condro ini punya baby ini ya. Jangan sampai kena hoax. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sebenarnya saya dulu gitu Bu. Jadi saya menerapkan itu. Waktu saya hamil gitu kan saya perdengarkan lah musik klasik apa-apa gitu. Nah, tapi setelah hasilnya keluar, setelah lahir, kemudian saya ikuti dari waktu ke waktu, dari dia bayi sampai beberapa bulan, sampai akhirnya kemudian dia sudah bertambah